Tampaknya bumi mungkin bukan satu-satunya tempat di mana Anda bisa meminum segelas air. Ilmuwan menemukan satu dunia lagi yang tampak sangat menjanjikan karena mungkin memiliki air cair di permukaannya. Bahkan Mars tidak bisa menandingi hal itu. Planet ini tidak terlalu jauh dari bumi dan mengorbit bintang bernama GJ887. Lihat, ini bumi dan ini matahari. Memperkecil, lihat titik cahaya ini, itulah bintang yang sedang kita bicarakan. Bintang ini berjarak 10,7 tahun cahaya dari bintang kita. Sebagai perbandingan, bumi berjarak jauh lebih kurang dari 1 tahun cahaya dari matahari, dan pesawat ruang angkasa bisa membawa kita ke sana dalam beberapa tahun. Tapi dengan teknologi modern kita butuh lebih dari 270.000 tahun untuk sampai ke sistem bintang itu. Dan itu masih tergolong dekat menurut standar luar angkasa. Ilmuwan menyebut planet ini bumi super karena ukurannya lebih besar dari planet kita, lebih dari 6 kali massa bumi. Itu cukup berat untuk memiliki gravitasi yang kuat dan atmosfer yang tebal. Hal menarik lainnya adalah tidak seperti banyak bintang sejenisnya, GJ887 tidak banyak bergejolak. Suar bintang yang besar dapat menyapu bersih atmosfer sebuah planet. Semakin sedikit suar yang ada, semakin besar peluang planet tersebut untuk mempertahankan udara, air, dan mungkin kehidupan. Saat astronom bicara tentang zona layak huni di sekitar bintang, maksudnya adalah tempat yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, di mana air bisa ada di permukaannya. Tapi air bukan hanya soal suhu saja. Anda juga butuh udara. Tanpa atmosfer, air apapun akan menguap atau mendidih seketika. Menurut peneliti, planet bintang itu, GJ887d, mungkin sebenarnya punya atmosfer yang menjadikannya planet zona layak huni sejati. Kini, ilmuwan sudah menemukan 2 planet lain di sekitar bintang yang sama pada 2020, tapi keduanya terlalu dekat dengan bintang, terlalu panas bagi air cair untuk bertahan. Penelitian itu juga mengisyaratkan adanya planet ketiga di sekitar bintang ini, tapi awalnya para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin itu nyata. Mereka mengira datanya mungkin hanya kebetulan atau gangguan aneh dalam pengukurannya. Tapi setelah 5 tahun lagi mengamati bintang tersebut, keberadaan planet itu pun terkonfirmasi. Ya, mengorbit bintangnya setiap sekitar 51 hari, jadi Anda akan merayakan ulang tahun setiap 51 hari di sana. Lebih singkat dari setahun di Merkurius, artinya planetnya sangat dekat dengan bintangnya. Kenapa tidak terbakar habis dan bisa menampung kehidupan? Masalahnya, bintang GJ887 lebih kecil dan redup dari matahari kita, sehingga tidak membombardir planet ketiga ini dengan panas. Jadi meski orbitnya lebih pendek, suhu planet ini seharusnya hanya sedikit lebih hangat daripada suhu di bumi. Kabar baiknya adalah kondisi di bumi super baru ini mungkin memungkinkan air menggenang di suatu tempat alih-alih langsung menguap. Tidak heran penemuan ini sangatlah penting. Satu hal, kita mungkin akhirnya menemukan kehidupan di luar bumi, karena di mana ada air cair, ada peluang besar bagi kehidupan. Ditambah lagi, jika kita harus meninggalkan bumi, GJ887d bisa menjadi kandidat kuat untuk planet baru kita. Kini, satu masalah besar bagi planet di sekitar bintang kecil adalah suar. Banyak katai merah menghantam planet mereka dengan ledakan radiasi yang intens, melenyapkan atmosfer apapun. Tanpa udara air yang tidak bisa bertahan dan kehidupan tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya Proxima b, planet terdekat di luar tata surya kita, kemungkinan besar tidak memiliki atmosfer sama sekali. Namun GJ887 luar biasa tenang. Ia tidak mengeluarkan suar seperti bintang kecil lainnya. Tentu saja, ini mungkin hanya sementara atau bisa bertahan selama miliaran tahun. Bagaimanapun, itu membuat GJ887d lebih menjanjikan untuk menahan udara. Planet ini juga berat, yang berarti gravitasinya besar. Itu akan membuat peluncuran roket menjadi sulit dan tidak akan mudah untuk berjalan-jalan di sana. Namun gravitasi yang lebih berat juga bagus untuk menjaga atmosfer yang tebal. Jika OIV-nya berkembang sehingga planet ini, ia dapat melindungi permukaan dan memerangkap panas yang cukup. Tidak seperti beberapa planet kita tidak melintas di depan bintangnya dari sudut pandang kita. Artinya kita tidak bisa dengan mudah mengukur atmosfernya dengan melihat bagaimana cahaya bintang menyaringnya. Sebaliknya, para astronom perlu menggunakan metode kecepatan radial yang mendeteksi goyangan kecil pada bintang akibat gravitasi planet. Masih banyak yang harus kita pelajari tentang dunia ini yang mungkin akan menjadi tujuan wisata utama suatu hari nanti.
Setiap tahun para astronom berdaur dan planet baru di luar tata surya kita. Sejauh ini, kita telah menemukan lebih dari 6.000 eksoplanet, planet yang mengorbit bintang selain matahari. Yang paling menarik bagi kita adalah planet yang dapat menampung kehidupan atau setidaknya memiliki kondisi yang tepat untuk itu. Tujuan besarnya adalah menemukan air cair yang stabil di permukaan, bukan membeku padat atau mendidih keluar angkasa. Agar air tetap cair, sebuah planet tidak boleh terlalu jauh dari bintangnya. Terlalu jauh dan semua air akan membeku menjadi es. Terlalu dekat dan dia akan mendidih seperti air di atas kompor. Dan karena setiap bintang berbeda, masing-masing memiliki zona layak huni sendiri, tergantung pada ukuran, suhu, dan kecerahannya. Sejauh ini teleskop di seluruh dunia telah menemukan sekitar 70 planet di zona layak huni, namun hanya 30 di antaranya yang berbatu seperti bumi, di mana lautan mungkin benar-benar ada. Masalahnya, hanya planet berbatu yang bisa memiliki lautan karena mereka memiliki permukaan padat tempat air dapat terkumpul. Ditambah lagi, planet-planet tersebut juga memiliki gravitasi yang membantu menjaga air dalam bentuk cair. Tanpanya air akan cepat menguap ke luar angkasa atau membeku padat. Nah, memiliki kondisi ini bukan berarti kehidupan terjamin. Venus dan Mars secara teknis berada di zona layak huni matahari, tapi Venus adalah oven pemanggang dan Mars adalah gurun beku. Kehidupan di sana tampaknya mustahil. Atau ambil planet ini sebagai contoh. Bumi super ini berjarak 20 tahun cahaya. Para astronom menemukannya pada Januari 2025 menggunakan teleskop di ESO di Chili. Awalnya ini terdengar sangat menjanjikan, tapi orbit planetnya sangat lonjong, seperti oval yang panjang. Itu berarti ia berayun masuk dan keluar dari zona layak huni selama setahun. Saat jauh dari bintangnya, musim dingin yang membeku berlangsung selamanya. Tidak terlalu lama sebagai kehidupan. Tapi orbit yang sempurna pun tidak selalu cukup. Dalam sistem Gliese 667c, 22 tahun cahaya jauhnya, para astronom menemukan 3 planet di zona layak huni. Tapi satu, planet F-nya, terkunci secara pasang surut. Satu sisi selalu menghadap bintang dan sangat panas membara. Sisi lainnya berada dalam bayangan permanen, sangat dingin membeku. Kehidupan hanya bisa bertahan di jalur tipis di antara kedua wilayah itu atau jika angin kencang menyebarkan panas ke seluruh planet. Planet yang benar-benar layak huni juga butuh perlindungan dari sinar kosmik seperti medan magnet dan atmosfer yang tebal. Jika tidak, radiasi dari bintang akan menghanguskan peluang kehidupan apapun. Ambil sistem TRAPPIST-1 yang ditemukan pada 2016. 3 planet mengorbit di zona layak huni, tapi TRAPPIST-1b terkunci secara pasang surut, dihantam radiasi bintang, dan tidak punya atmosfer sama sekali. 2 planet lainnya mungkin punya atmosfer, tapi kita belum tahu apakah mereka bisa menangkal radiasi berbahaya. Bintang Katai merah, kecil, sejuk, redup, dan juga yang paling umum di galaksi kita, membuat segalanya lebih rumit. Zona layak huni mereka dekat dengan bintang, jadi planet apapun di sana terkena jilatan api matahari yang kuat. Calon rumah kedua terdekat kita, Proxima Centauri b, menghadapi masalah ini. Sayangnya, ia tidak melintas atau melewati bintangnya dari sudut pandang bumi, jadi kita benar-benar tidak bisa mempelajari atmosfernya atau melihat apakah ia bisa melindungi kehidupan. Dan bahkan planet yang memenuhi semua kriteria, orbit sempurna, zona layak huni, atmosfer, masih bisa menjadi mimpi buruk, seperti Venus. Orbit melingkar, zona layak huni, atmosfer tebal, namun pada dasarnya itu adalah oven dengan tekanan yang menghancurkan di dalamnya. Bahkan bumi sendiri tidak sempurna untuk kehidupan di mana-mana. Kutub utara dan selatan sangat membeku. Gurun Atacama hampir sepenuhnya kering, jadi kehidupan juga sulit di sana. Itulah sebabnya para astronom tidak berhenti pada planet-planet di zona layak huni. Mereka sekarang berburu tanda-tanda kehidupan di udara. Gas-gas tertentu bisa mengisyaratkan adanya kehidupan. CO2 dan metana mungkin berasal dari biologi atau mungkin tidak. Beberapa gas seperti dimetil sulfida dianggap hanya berasal dari makhluk hidup, tapi para ilmuwan tidak 100% yakin. Jadi bagian yang sulit adalah bagaimana kita bisa tahu apakah gas dihasilkan oleh kehidupan atau hanya oleh batuan dan kimia. Nah, kita punya teleskop baru seperti teleskop sangat besar milik ESO. Mereka bisa memberi kita lebih banyak detail. Mereka bisa membantu pencarian lebih banyak planet di zona beriklim sedang dan bahkan mengungkap ciri yang menentukan kelayak hunian sebuah planet.